aku aja yang bukan ibunya aku ngeliatnya terharu banget loh. Kalau udah tentang anak-anak ampun deh. Semangat Senin semuanya, kita ketemu lagi ya. Saya Kak Rose, kembali menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Ditemani oleh Daniel Bajaksana seperti biasanya hari ini, dan juga ada beberapa bintang tamu yang akan menemani kita ngobrol-ngobrol ya. Ada Sheila Marcia yang pertama. Halo Ibu. Halo Kak. Ini agak lemas karena biasa kan pulang malam ya. Ibu pulang pagi ya? Enggak sih. Enggak ya? Tadi olahraga pagi juga. Oh, olahraga pagi, keren sekali. Nanti kita ngobrol sama Sheila, tapi sebelumnya kita ke pojokan dulu untuk membahas apa sih yang lagi ramai di luar sana menuai perhatian publik, baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Lah, musiknya langsung ya, menuju ke dunia maya. Apa sih yang lagi ramai? Ini sebetulnya kemarin sih ya, kemarin cukup ramai. Karena kemarin itu adalah peringatan ulang tahun mendiang Dali. Dali itu adalah suaminya Jennifer Koppen. Nah ini pada saat hari ulang tahunnya itu dirayakan oleh Yaya, ibunya Dali. Nah ini kan sebenarnya perayaan yang bagus ya kan, perayaan yang ya seorang ibu pasti selalu sedih hatinya ketika ditinggal anak yang meninggal. Tapi yang menjadi perhatian adalah netizen itu pasti cari-cari Jennifer Koppen kemana. Apalagi kan Jennifer Koppen bulan ini akan melangsungkan pernikahannya tuh sama si siapa namanya? Justin Hubner gitu ya. Jadi ditanya, jadi ini beberapa hari ini kayaknya si Jennifer Koppen tetap menjadi perhatian publik juga gitu ya. Ini kan, ini karena Yaya juga membagikan acaranya di sebuah vihara gitu, dan dia membuat kegiatan masak-masak gitu untuk para biksunya di situ gitu. Tapi nggak kelihatan emang Jennifer di sini, sehingga netizen banyak yang nanya. Coba kita lihat di komentar netizen, bunyinya adalah yang satu sibuk cita-citaan katanya gitu. Yang lain berikutnya kita lihat. Ada lagi gak? Mana? Komentarnya? Setidaknya lu hadir Jen gitu. Ada lagi yang komen? Jen lu kemana gitu, ya kan? Akhirnya semalam Jennifer itu mengklarifikasi di broadcast message-nya dia ya. Dia menjelaskan gitu ya. Ini tetap ada komunikasi antara Yaya dan juga Jen gitu, dan bahkan Jen ini juga berpartisipasi di kegiatan itu ya, dalam bentuk ya istilah urunan dana lah. Terus Jen juga menjelaskan ya itu kan kegiatan sesuai dengan keyakinannya Yaya gitu. Sementara si Jen itu kebetulan juga dia ya karena dia mau nikah ya di minggu ini, jadi dia masih dalam rangka dipingit. Tapi dia pun menyelenggarakan acara sesuai dengan keyakinannya di rumah gitu loh ya kan. Cuman ya kan kata Jen ya kan nggak semua harus diposting, ya nggak. Ada tuh, mana? Itu ada fotonya ya. Ini 4 hari yang lalu pun Jen juga menjadi sorotan lagi ketika Yaya itu kehilangan pasangan yang meninggal dunia gitu ya. Itu juga netizen nyari-nyari Jen. Yang dicari Jennifer lagi ya. Jen lu kemana sih? Mana ada komentar lagi? Coba kita lihat. Jennifer datang nggak ya? Ada lagi komentarnya. Jennifer nggak ada gitu. Ada lagi komentarnya. Jen nggak ada di situ ya gitu. Terus emoticon yang dipilih gitu. Jen nggak ada ya di situ ya. Pertanyaannya bukan concern gitu ya. Terus dijawab juga sama Jen ya. Gak salah sih Jen gak hadir, tapi setidaknya ada rasa empati. Maaf kalau salah. Dijawab sama Jen ya. Kak, kamu jangan suzon ya. Dari hari pertama kepergian Patrick, ya Patrick itu pasangannya Yaya yang meninggal 4 hari yang lalu. Aku ada sama Yaya, tapi aku sibuk hari ini dan belum bisa ikut. Terus dia juga menjelaskan bahwa tidak semua hal itu memang harus diabadikan di foto. Tuh ya. Tapi ada nggak komentar terakhir setelah Jennifer klarifikasi, ada komentar nanti? Mana coba kita lihat. Itu kan komentar orang nyari-nyari Jen ya. Tapi menurut aku sih gini ya, emang ya kadang-kadang kita tuh ada banyak dari kita itu hiburannya adalah mengikuti kegiatan para selebriti, influencer atau public figure lainnya ya nggak sih. Merasa bahwa semua yang diposting itulah kehidupan dia sehari-hari. Padahal ada banyak hal yang tidak terpublikasi gitu. Tapi itu menurut aku bagian juga dari resiko public figure yang memang kontennya banyak membagikan kehidupan kesehariannya. Sehingga kalau ada yang miss tuh jadi kayak kok nggak ada, dianggap sebagai kenyataan oleh penggemar-penggemarnya.
ya. Makanya aku tuh jarang posting. Karena kalau aku nggak posting berarti aku lagi leleh. Pokoknya nggak menarik lah untuk dibagikan ya. Oke, kita menuju ke Sheila Marcia. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Baik, kita sudah bersama dengan ibu 5 orang anak yang nggak kelihatan kalau udah ibu-ibu 5 anak gitu ya. Ini kemarin anak pertamanya baru lulus SMP ya Bu ya. Begitu masuk SMA makin cepat loh Bu, abis itu dia kuliah. Bener. Tiba-tiba Uangnya juga makin jor-joran ya. Nah, ini coba kita lihat video kelulusannya Leticia seperti apa yang berikut. Oh, suaranya manis banget sih. Ibu pasti mewek ya lihat itu. Iya sih bangga banget terus lihat kerja kerasnya dia sih lebih kayak terakhir banyak tugas, gitu. ujian gitu ya. Apa aja gimana yang kamu lihat tuh? Ya dia jadi kurang tidur, belum ada ya endorsement juga ya kan. Kadang tuh pernah sempat aku kayak yang loh jam segini kok belum tidur gitu ya. Udah mau ngobel nih langsung kayak mom endorsementnya. Oh oke. Jadi dia ya sekolah ya kerjaan juga jadi bertanggung gitu. jawab ya dia dengan endorsean itu ya, Masya Allah. Ini kalau kita lihat ya captionnya Sheila Marcia bunyinya adalah, mana kita lihat, gitu ya. Speech mewakili siswa-siswi angkatan 63 SMP Santo Yosef Denpasar. Hard work paid off gitu. Ya. Terus ada juga captionnya komentarnya netizen ya, melihat bahwa dia pujian-pujian dari netizen. Coba kita lihat komentarnya. Wow, pembawaannya tenang, bicaranya nggak tergesa-gesa dengan artikulasi yang jelas dan bahasa tertata. Intinya public speakingnya kelas banget. Aku udah bilang sih sama dia jangan buru-buru ya, tenang. Oke. Kamu ikut melatih atau gimana? Iya, ikut ngasih kisi-kisi lah gitu. Soalnya kan I know that she is nervous pastinya kan, dia mewakili angkatan kan, ya dia nggak sangka-sangka juga gitu. Terus aku cuma bilang pelan-pelan aja, enjoy every speech biar kita juga bisa dengar dengan jelas. Oke, Oke, gitu. bisa. Kita mau tunjukin foto, ada fotonya, coba kita lihat. Ada foto yang mau kita tunjukin. Mana foto? Fotonya Leticia waktu kecil. Ada. Ya ampun. Ini setiap ibu ya, setiap pencapaian langkah anaknya pasti keinget ketika dia kecil, ketika dia bayi. Lagi kamu bilang bahwa Leticia ini adalah ikut kamu kemana-mana, menjadi saksi perjuangan dan perjalanan kamu. Ya, banget sih. Dia merasakan banget, dia yang paling tahu aku juga seperti apa. Sama kayak yang Kak Rosa dibilang, ada beberapa yang mungkin gak diposting. Tapi dia yang tahu segalanya gitu. Jadi ya, here she is. Dan aku nggak nyangka dia sangat mencintai aku gitu loh. Kayak aku ngerasa ya biasalah, kita sebagai ibu pasti nggak pernah ngerasa sempurna kan. Jadi kayak takut banget ada kekurangan. Cuma the way she loves me, Dimas juga, and adik-adiknya buat aku luar biasa sih. Apa saat-saat apa tuh kamu bisa merasakan betapa dia sayang banget? Ya gitu manja sama banget keluarga? aja, manja banget. Terus apa adanya, ngobrol sampai even my mom itu bilang, kalian tuh kayak temen ya gitu, bisa ngomong kayak gitu. Even my mom aja sampai yang kalian hebat banget sih bisa komunikasi seperti itu gitu. Orang tua aku sendiri loh gitu. Terus dia ikut bangga, ikut bahagia gitu. Maksudnya hubungan aku sama Leticia bisa Sedekat itu. sebaik itu ya, sedekat itu gitu. Ini kalau kita lihat kan Leticia ya menjadi saksi perjalanan kamu, dia juga pernah dibawa dari Jakarta, pernah tinggal di mana, pindah ke Bali, sekarang dia pindah lagi ke Jakarta ya. Iya. Apa sih, bagaimana cara dia tuh ketika kamu melihatnya dia beradaptasi dengan kehidupan kamu yang juga banyak Dia ngerti perubahannya? juga sih gitu. Maksudnya aku juga bilang sekarang kita nggak yang tuh oke kita ke Jakarta harus meninggalkan Bali selamanya, enggak. Tapi kan dia ada karir, adiknya juga Nael kan dia juga udah mulai nyanyi, ada karir yang harus dikembangkan. Kalau di Bali kurang berkembang lah gitu. Jadi memang harus ke Jakarta. Aku pun juga pengen nabung lebih banyak lagi untuk mereka pastinya gitu kan. Karena kemarin di Bali juga sempat ada mengalami kegagalan dalam bisnis gitu, dan mereka pun juga tahu gitu, dan mereka ngerti. Aku bilang, aku tahu sih kalian pasti kecewa atau ada rasa kayak this is my life loh di Bali and like you take it away from me gitu. Tapi kan I have my reason gitu, aku ada alasannya dan aku ajak mereka rembuk gitu, dan makanya mereka lama kelamaan mereka ngerti. Terus abis itu mereka mencoba untuk deal with it itu apa ya, kayak mencoba untuk bisa beradaptasi ya. bisa beradaptasi dengan itu, dan akhirnya semakin kesini mereka semakin kayak
ready dan excited malah. Siapa? Gitu. Siapa yang lebih terasa berat gitu? Tisha pastinya. Tisha? Karena dia lebih lama, dia lebih banyak teman, ada teman dekat juga sekarang Oh, kan. pantes. Jadi LDR dong ya. Tapi oke lah, karena hubungannya sehat dan anaknya juga dari sahabat aku, anak sahabat aku juga, jadi Ada. everything okay, everything perfect. Inilah ya, Puji Tuhan. suka duka ibu dengan 5 anak dan dengan banyak plan. Ini ngomong-ngomong soal anaknya juga ya, Nael ya. Iya. Kamu sering membagikan juga dia udah mulai nyanyi, kamu sempat cerita dan dia belajar sendiri. Ya, dia belajar sendiri, tapi akhirnya sekarang aku vocal coaching juga. Oke. Kayak apa biar sih lebih. suaranya? Coba kita lihat yang berikut. Aku aja yang bukan ibunya, aku ngeliatnya terharu banget loh. Aduh, kalau udah tentang anak-anak ampun deh. Kamu lihat dia posting, apa kamu yang encourage dia untuk Enggak, posting? dia sendiri, makanya aku yang kayak shock banget. Kayak, Mom, can I post this? Aku kayak, absolutely. Yes, you can. Karena kan akhirnya aku nggak perlu maksa atau gimana. Dia tahu sendiri bakatnya dia, terus dia explore sendiri. Jadi bangga. Nggak yang kayak harus di-push-push gitu loh. Kalau dulu kan dipikirnya dia ngedrum lah, apalah segala macam. Ternyata enggak gitu. Ternyata dia sudah menemukan jati diri dia sendiri, yaitu passionnya. menyanyi ya. Terus dia sendiri, kalau dia kan juga harus termasuk yang ikut pindah tuh dari Bali ke Jakarta. Kalau Nael gimana menerima? Dia super excited Super karena excited. yang penting rumah kita di Jakarta dekat lapangan basket. Oh, Oke. Agak lebih gampang ya. Simple banget, kalau cowok kayak lebih simple nggak sih? Yang paling Kalau susah cewek kan cewek-cewek ya? iya, kalau cewek kan perasaan apalah gitu, kayak deket sama temennya, cry gitu. Kalau cowok kayak yang ya udah gitu. Ini sekarang tinggal adaptasi bapak dan ibunya ya, adaptasi dalam pembiayaan ya, kurang lebih ya Bu ya. Karena Dengan kenaikan ya Bu ya. dengan kenaikan ya harga. Makanya kita lihat ini kemarin kamu mulai jualan pre-love ya. Iya. Ini dalam rangka ngosongin lemari supaya muat atau dalam rangka ini juga Sekaligus semuanya. sebenarnya bisa dilego ya. Semuanya. Coba kita lihat, tapi banyak netizen yang komen, ini bajunya yang dijual sama Sheila bukan, bahannya mini-mini. Coba kita lihat Kalau juga. itu bukan pre-love, kalau itu baru. Oh, itu baru. Itu baru, tapi emang belum digosok sih, soalnya mbaknya lagi pulang. Mbak lagi pulang terus rempong sama anak, terus masa nggak jualan ya kan, tetap aja jualan Ini gitu. hebat loh. Malam dia nge-DJ, abis itu paginya dia nggak gosok. Ya masa gosok jualan gosok dulu, ya ampun Tuhan. Coba kita lihat yang berikut. Semua dikerjain ya. Itu Oh, jadi masih ada yang di jual Bali baru tuh. juga, ada yang pre-love juga. Tadinya awalnya pre-love, terus sekarang udah mulai jual baru. Nah, yang minim-minim itu jual baru. Nah, kalau yang ini punya teman aku sebenarnya. Oh, jadi titip dia ada jual juga? jualan. Dia kayak yang, ini stoknya udah tinggal dikit-dikit nih, kamu bantulah jualin gitu. Jadi ini masih baru-baru semua ini. Ibu rutin tiap hari gitu jualan? Hampir lah, kalau misalnya lagi ada waktu langsung posting atau enggak repost Oke, aja sih sampai ada yang nyangkut gitu. Terus itu kenapa belum disetrika? Karena nggak Mbak lagi pulang. Bacaan komen yang Nah, netizen itu kan berarti. satin kan bahannya. Oh iya, harus gitu. pakai steam ya? Iya, harus pakai steam. Coba kita baca Cara komentar gue, netizen. ya ampun. I can't see anything. Ini yang mana sih? Ini yang mana? Maksudnya? Yang satin itu. Oh, yang satin. Oh, kok can't see anything? Can't see Maksudnya can anything. ya? Gua hantu gitu. Yang berikutnya coba kita lihat. Adik Sela, saya suka Naikkan adik Sela, BB. saya suka dirimu. Saran saya, adik naikin berat badan atau gemukan badan dikit. Kamu itu perempuan cantik, hanya jangan kurusan lah. Ini dia jualan baju yang dikomentarin badan. Kak, tau gak sih, gue kalau misalnya ada kayak gini, gue cuma bilang gini, gue manusia woi, bisa ngembang, bisa kurus, gue manusia, ya ampun Tuhan, kadang Ada lagi, kecapean ini orang ya kan. nontonnya dia hiburan juga ya. Ya, why with you? Kenapa? Kenapa jual-jual gitu? Ini juga ya emang panas kan, Jakarta lagi panas ya Bu. Kan buat tidur. Kan buat tidur, udah gitu gue juga nggak di baju tidur, nggak di baju tidur. Oh, jadi Nggak. komennya Iya, kita gitu. lepas dari konteks sih ya, jadi pusing ya kan. Why with you? Jadi kamu kegiatanmu sehari-hari kalau lagi ada kerjaan nge-DJ kan ada tuh sampai malam. Banyak kegiatanku Kak. Mukanya sampai lelah Jalan, banget. ngurus Ya alhamdulillah anak. udah bisa kesini loh. Lelah banget ini mukanya.
Ngapain lagi ya? Ya begitulah. Semua demi anak-anak Ini ya. ART juga baru pulang. Puji Tuhan ya. Oh anak 5 ART-nya pulang. Pulang satu. Terus tahun depan ada yang nikah. Ya benar, mana tuh dia tuh. Jadi Ibu gayanya gimana tuh kalau lagi ada plan tiba-tiba Mbak pulang atau Aku cuma berserah aja sih Kak. Aku cuma berserah aja, maksudnya kayak ya udah kalau misalnya emang di mana aku harus benar-benar ngurus anak dan nggak bisa kerja, ya aku percaya Tuhan provide gitu aja. Dan selama Tuhan kasih jalan ya aku bekerja. Insya Allah Tuhan kasih kesehatan. Gitu. juga. Tapi kayak tetap usaha ya Kak. Maksudnya berserah bukan berarti kan nggak usaha Oke. gitu. Makanya itu kalau bilang, kok kamu kurusan? Ya gimana nggak kurus? Ini ngomong-ngomong soal pre-love ya. Kemarin netizen itu sangat jeli sekali ya kalau kita jual pre-love itu pasti ditanya, ini aku bajunya lecek, ini kayaknya udah nggak layak lah apa segala macamnya, kusam. Ini kunciran melar aja udah dijual itu ya ada artikelnya. Kamu sendiri ketika jual pre-love ada kriteria kalau ini ya bisa daripada diomelin netizen gitu atau enggak? Sebenarnya kalau misalnya jual aja sih. Cuma aku waktu itu ada sepatu, tapi sepatunya tuh memang branded. Terus habis itu memang ada sedikit sobekan, tapi aku foto sobekannya. Oh. Jadi yang mau ya. Bener, Kalau nggak mau bener. ya nggak apa-apa. Bener ya. juga, Yang penting kondisinya gitu. tidak bohong ya, Enggak. asli. Tapi laku akhirnya sepatunya. Belum yang robek, yang nggak robek malah aku. Iya ya. Yang penting orang kan itu deal ya, kesepakatan. Tapi yang enggak, yang robek akhirnya aku kasih sih. Aku kasih ke orang karena waktu itu ada yang message bilang katanya buat lari karena istrinya baru meninggal. Terus kok rasanya salah aja menerima uang dari beliau gitu. Terus aku minta sayang sepatunya dikasih aja ya. Terus maksudnya udah nggak sempurna juga. Terus suamiku dengan senang hati dia kayak ya go ahead gitu. Jadi ya. Jadi benda itu menjadi bermanfaat buat orang lain. Oke, yang berikutnya kita mau nanya nih, kalau ini bisik-bisik tetangga ya, tetangga mana sih bapaknya? Bapaknya Leticia kan kemarin baru nikah. Apaan sih ini kemana-mana banget hari ini? Banyak loh berarti. Sini. Ada sama kayak dia, kerjanya banyak. Kita juga Biasanya bahas cuma banyak. 1-2 tema ini baik banget. Banyak. Anusan kurusan. Tetap. Ini waktu waktu Anji kawin, menikah gitu ya. Kan dia kan Kawin, ya kali. yang diundang kan nggak banyak gitu. Kita aja kaget. Kamu termasuk yang tahu atau yang kaget? Shock. Kamu termasuk yang kaget. Gitu. Leticia? Hah? Leticia? Juga sama, nggak tahu juga dia. Ya ibunya shock, anaknya juga mungkin ya. No comment lah gua. No comment. Takut. Takut salah. Oke, Manji bahagia. Mantap. Jadi kamu termasuk ya, kamu taunya dari Instagram berarti, dari berita? Dari Minda. Oh dari Minda. Oh, kirain kamu lihat ini terus gini, ini Minda beneran. juga nanya lah, kalau nanya gua nanya siapa? Main nanya-nanyaan. Gimana sih? Ini mungkin maksudnya dia Coba deh dan Manji diundang deh. Iya biar Manji dia kita yang undang ya ini ngejelasin. berdua Gua ya. nggak tahu Kenapa soalnya. kenapa ibu-ibu anak-anaknya nggak diundang? Manji kenapa nikah ngomong tuh? Kan bisa ini. Kan bisa dikasih kado, Bisa lumayan. bikin Iya. kue. Tapi kalau bisa apa? Bikin kue. Kayak sempet aja. Tapi Manji cerita bahwa ini salah satu dari wasiat almarhumah mama, Oh. begitu katanya. Makanya harus Iya, disegerakan. Gitu ya, kita tunggu aja lah Manji kesini ya cerita ya. Oke, next kita menuju ke bintang tamu kita selanjutnya. Ada siapa? Ada Jelita Bahar. Yang kemarin itu, kalau ini juga selalu satu contoh ibu-ibu yang mengerjakan apa saja gitu ya. Dari tahun lalu ya, itu sempat jualan risol di pinggir jalan. Dan kali ini jualannya agak tersendat karena kehilangan lapaknya. Kok bisa? Kita lihat. Anaknya Anissa Bahar, kok bisa? Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Ini aku disuruh cobain risolnya ya. Ada risol Iya. matcha yang viral itu ya. Ya, ada matcha. Kan kamu bilang katanya ribet nih bikin risol. Kenapa kamu pilihnya nih risol ini? Aku baru lihat lah ada risol hijau begini. Iya, ini matcha. Ini apa yang merah? Ini smoke beef telur mayo. Ini dalamnya apa kalau matcha itu berarti? Matcha itu Dalamnya matcha? matcha, tapi kayak glaze gitu loh. Oh, tapi Topping, ada iya. dagingnya juga. Ada kejunya. Ada kejunya. Oh, begitu. Aku baru tahu loh lihat tuh. Kenapa kamu pilih ini? Padahal ribet kamu bilang. Paling ribet. Iya paling ribet, tapi banyak disukai Kak. Oh, banyak suka. Banyak, Kamu pernah jualan banyak. apa aja selain risol? Aku dulu tuh aku pernah jualan mie ayam. Astaga. Iya, jual mie ayam. Terus kamu nggak kayak model dagangannya Aldi Taher tuh komen di semua lapak? Enggak lah Kak, terlalu frontal.
Oke, terus habis itu? Terus pernah juga jualan pre-love juga pernah, baju pre-love. Baju pernah. jualan. Anaknya seorang Anissa Bahar gitu ya? Oh, yang maca ini ada rasa manis-manisnya gitu ya? Iya, ada manis, ada asin. Jadi dia perpaduan ada matcha, ada kejunya juga, ada cheese-nya Oke, juga. komentar netizen coba kita baca yang berikut ini ya. Set. Kak, padahal kamu pewaris loh. Bukan perintis, tapi masih mau jualan di pinggir jalan gitu. Enggak, Kan kamu dari keluarga Bahar, which is Iya. keluarga Bahar itu terkenal banget di industri musik dangdut. Iya, mungkin orang berpikirnya kayak gitu ya, tapi buat apa orang tua kita tuh masih ada, ngapain berharap warisan gitu kan? Kalau Keren bisa banget. kita berdiri di kaki kita sendiri ya kita jalani. Oh, keren sekali. Gitu yang benar ya. Coba kita lihat lagi komentar berikut. Padahal mamanya bisa loh bukain toko, tapi malah milih jualan panas-panasan kena debu gitu. Mama gimana komentarnya waktu kamu jualan? Ya kalau mama sih ya no komen ya, karena memang itu apa Pilihan, pilihan aku dan ya udah dia kalau misalkan kamu suka ya jalanin aja. jalanin aja. Tapi bener kamu kemarin kehilangan lapak. Iya, karena lapak yang di sana itu yang awal aku buka, ternyata dibuka warteg. Oke. Gitu. Dan Jadi, aku udah nyari-nyari kegusur. sekitaran rumah aku nggak dapet. Tapi sekarang alhamdulillah udah dapet. Insya Allah nanti Selasa udah mulai buka sih. Oke, ini kan kamu kan cukup dikenal ya anaknya Anissa Bahar gitu ya, viral juga berapa kali. Ada yang kenalin kamu nggak sih? Terus ya sambil beli sambil minta foto juga. Awalnya enggak, karena memang dari aku juga nggak mau sampai ada orang yang tahu. Karena gitu? pasti nanti orang akan tahu. Ya kan biar gitu. tahu biar makin laris. Enggak kak, aku nggak mau karena orang tahu viral karena aku artis. Oke. Jadi kan orang, oh iya tuh Risola Jelita Bahar, coba kayak gitu. Kamu nggak mau gitu? Nggak mau, aku nggak mau. Jadi aku benar-benar mau dari nol, tanpa tahu aku siapa. Jadi mereka taunya, oh iya Risolanya enak. Jadi ini laku yang paling Alhamdulillah. laku. Alhamdulillah gitu. Terus ini sebenarnya untuk iseng atau emang ini jadi kayak sumber pendapatan yang Iya lumayan sumber juga? pendapatan dong kak. Kalau iseng-iseng mah, ya aku buatnya asal. Kalau ini kan memang benar-benar Bener juga ya. buat dijual. Jadi namanya apa ini? Ini namanya Risoles Kingsley. Kingsley itu aku ambil dari nama anak aku yang bontot. Oh gitu. Terus, nah ini kan ada kan ya sayang ya. Biasanya orang tuh malah wah punyanya Juwita, Risol patah-patah. Kalau patah-patah hancur semua dong kak. Enggak. Oh iya juga ya. Enggak mau kamu dikenal gitu nggak mau? Enggak, bukan nggak mau dikenal, tapi kayak kalau misalkan orang tahu siapa aku, takutnya aku kan ngegoreng sendiri. gitu kan. Oh takutnya kalau makin viral nggak Iya, nggak ke handle kayak gitu. Aku nggak mau yang kayak oke. gitu. Apakah kamu sambil menggoreng risol sambil menyanyi aku dijahatin ya enggak apa sambil kita bahas yang kemana-mana. Tetap di Rumpi Indah sih. Yang bisa nenangin aku pada saat itu. Di depan ini ada sebuah benda kenangannya. Iya. Ini topi yang sering papa pakai. Tuh topinya. Oke, kita kembali lagi bersama Jelita Bahar. Ini kalau kita lihat di sosial media sekarang lagi viral juga lagunya yang dinyanyiin Anissa Bahar ya, Iya. ciptaannya Eko Bahar yang apa sih? Aku dijahatin gitu. Tapi yang bikin viral kan emang cara nyanyi mama kamu ya. Iya, cara nyanyinya. Jadi memang cara nyanyi mama tuh kayak gitu ya. Jadi orang pada kayak memeknya tuh yang lagunya dia itu. Iya. Padahal ini lagu pernah dinyanyiin Seruni, Iya, pernah Juwita. dinyanyiin Juwita gitu. Begitu dinyanyiin Mama baru pecah. Kenapa sih? Coba kita lihat ekspresi Anissa Bahar menyanyikan lagu Gak Apa-apa berikut ini. Emang lucu-lucu sih. Kamu suka lihat ya? Suka lihat kan kadang kan lagi viral. Jadi kalau setiap scroll itu Muncul lah kayak muncul gitu-gitu terus ya. itu. Komentar netizen coba kita baca sih bunyinya adalah set. Komentar netizen kan langsung tuh nih. Aku lebih tertarik nonton video parodinya daripada video klipnya katanya gitu. Yang berikutnya ada lagi. Yang penting meresep ya itu lagu ya. Please Kak, aku menolak hafal lagu ini, tapi pada kenyataannya aku hampir hafal.
Yang berikutnya, lihat lagi. Gak usah dengerin gak apa-apa. Karena ya itu meresep ya. Iya. Oke, sekarang kita mau challenge ya. Kalau ini Jelita, kan udah Jui udah ya. Iya. Kamu kita. Tapi ekspresinya harus kayak ekspresi Aduh, Mama. kalau nggak ekspresi boleh. gimana ya? Jangan sampai kalah sama Anissa Bahar. Kita ke tengah aja, ke tengah-tengah. Pakai ekspresi ya, pakai ekspresi ya. Tapi ada lagi challenge ya. Kalau di depan video klipnya Anissa Bahar ada isak tangisnya dulu ya. Gitu. Ayo, sekali lagi tapi pakai baru aku Khadijah. Oke, mulai dari sekarang. Penonton hari ini langsung pada hafal ya karena lagi itu kayak relate buat banyak orang ya. Oke, ini dari Mama kita ke yang berikutnya nih. Kemarin juga baru peringatan 3 tahun 3 tahun. meninggalnya almarhum Papa gitu ya, dan kamu mengadakan acara haul ya. Coba kita lihat seperti apa sih kakak beradik ini memperingati almarhum ayahnya berikut ini. Oke. Ini tahun ketiga ya Iya. kalian memperingati. Masih berasa sedihnya pasti. Pasti. Karena apa yang paling dirindukan? WhatsApp Papa. Ya, WhatsApp apa aja masih aku simpen sampai sekarang. Dia kadang kalau setiap hari tuh, maaf, suka WA, apalagi kalau setiap ada yang ulang tahun pasti jam 00.00 itu pasti dia orang yang pertama yang ngucapin. Dan itu berlaku ke semua anaknya. Semua anaknya. Dia selalu hafal. Dan di tengah kamu yang kadang punya serangan panic attack gitu. Almarhum itulah salah satu orang yang paling bisa nenangin kamu. Iya. Kadang aku juga selain kalau Mama kan kadang suka sibuk. Kalau sesempatnya aja nelfon Mama. Tapi lebih keseringnya sih nelfon Papa juga. Jadi ya mereka lah yang bisa nenangin aku pada saat itu. Di depan ini ada sebuah benda kenangannya. Iya. Ini topi yang sering Papa pakai. Tuh topinya. Dan itu foto yang tengah itu terakhir kali seminggu sebelum Papa meninggal. Itu terakhir aku ketemu Papa. Ya. Karena ini salah satu benda yang kamu simpan. Iya, sebenarnya ada sih. Ada topi juga sering dipakai anak aku. Terus ada baju satu yang biasa dia pakai. Itu yang dia pakai ini di foto ulang tahun ini. Itu ada di aku juga. Aku simpen. Dan nggak pernah aku cuci. Ini juga nggak pernah aku cuci. Sampai sekarang. Gak pernah kamu cuci? Nggak. Sengaja. Jadi biar masih berasa Papa yang pakai sampai saat ini. Momen-momen apa biasanya kamu ambil topi ini, ambil baju Papa untuk kamu? Aku setiap kalau mau pergi, kalau keluar naik motor, pasti aku pakai. Aku pakai. Ada kenangan apa selain bahwa ini terakhir kali topi ini Papa pakai, ini terakhir pertemuan kamu? Apa kenangan lagi dengan topi ini? Banyak sih. Papa tuh selalu ngasih momen-momen bareng anaknya. Apalagi kalau Papa tuh kan seneng naik motor ya sebenarnya. Jadi aku tuh dari kecil sampai sebesar ini, jadi sering jalan-jalan naik motor. Walaupun hanya Neng cari angin yuk keluar kayak gitu. Jadi nemenin dia aja jalan-jalan, muter. Jadi 3 tahun, 10 tahun, berapa puluh tahun pun kehilangan ayah, kesedihannya masih sama berasa. Akan selalu Kak. Namanya orang tua kan. Iya. Akan selalu kehilangan. Sampai kapanpun. Kita akan kembali lagi, tetap di Rumpi Musik. Kalau kalian gitu juga nggak? Enggak lah, kalau aku dikasih 200 juta sebulan ya udah anteng aja sih. Anteng aja kan? Anteng aja. Jadi kalau mau misalnya kita kembali lagi
Marsya dan juga Jelita Bahar. Kali ini kita mau ngobrol-ngobrol beneran, kita mau diskusi ya. Kita ada POV nih. POV yang pertama ini dari sesuatu yang viral. Kita nggak ngomongin orangnya gitu, tapi kita membahas keviralannya. Ketika kemarin tuh Sarwenda sempat kan ada yang viral kata-katanya tentang 200 juta gitu ya. Nah orang jadi akhirnya berdiskusi nih, salah satunya gini, "Dear Mbak Sarwenda, kalau misal suamiku kasih nafkah 200 juta per bulan, dia naruh anduk basah di kasur, yang aku omelin anduknya." Sama lagi. Ya ampun. Kalau kalian gitu juga nggak? Enggak lah, kalau aku dikasih 200 juta sebulan ya udah anteng aja sih. Anteng aja kan? Anteng aja. Jadi kalau mau misalnya ngapain suami lupa naruh anduk basah tetap di atas kasur, kamu apain? Iya, anduk yang dimarahin bener. Setuju ya? Setuju. Jadi kayaknya apapun ya udahlah dimaklumin Iya, aja dimaklumin gitu. aja. Coba kita baca komentar-komentar netizen yang lain, bunyinya adalah, "Dear Mbak Sarwenda, kalau suamiku ngasih gaji 200 juta, dia nggak lapar pun aku paksa makan, dia nggak ngantuk aku paksa tidur." Lebih atentif ya. Biasanya kan, kok udah tidur duluan sih gitu ya. Kalau ini, kamu nggak tidur gitu. Belum apa deh, mau masak apa gitu. Lebih Pokoknya gercep. dimanja lah pokoknya 200 juta. Tetap 200 juta. Kamu yang beliin tapi ya. Kenapa? Ya 200 juta mah dimanjain aja lah. Dimanja ya. Iya. Oke, kalau minus. Kalau minus Tambah lagi baru. Ya, komen yang berikutnya coba kita baca lagi. "Suamiku mau minum teh anget pagi-pagi, aku trekking dulu ke puncak mati." Lebay. Tapi kira-kira apa yang akan secara ekstrim kalian lakukan untuk memanjakan suami? Ya aku bingung. Gak ada. Kalau aku juga tergantung duitnya sih. Maksudnya, ya kalau misalnya itu mah bonus ya, Iya. pasti juga ya seneng juga. Iya. Cuma tapi kalau emang enggak ya enggak. Tapi mungkin tekanan emosi bisa agak ditekan ya. Kalau lagi emosi dengan ingat 200 jutanya. Nggak tahu. Yang coba dulu, yang coba. Suaminya dibocok langsung ngelirik gini. Ini ngasih ide yang gak bener nih, kayak ide yang enggak. Udah bener Oke. ya sama Next, apalagi komentar netizen, "Dear Sarwenda, kalau suamiku ngasih nafkah 200 juta per bulan, ngoroknya pun saat dia tidur itu seperti musik lalebay di telingaku ya." Biasanya kalau ngorok marah, "Kamu ngorok," gitu kan. Iya benar. Kalau 200 juta, merdu sekali. Ini aduh, netizen ini kocak sekali ya. Ada lagi komentarnya nggak? Nggak ada. "Kalau suamiku ngasih nafkah segitu, gue akan panggil yang mulia." Tapi kalau kalian lagi ada maunya sama pasangan, kalian manggil suami kalian apa? Sayang tetap. Sayang, Tapi iya. nadanya beda. Karena aku yang mau megang keuangan, jadi dia ngerayu aku. Terbalik ya. Kamu ya tempat menyimpannya. Sayang, apa nih gitu. Kalau kamu kalau lagi manja-manja, Ya paling sayang, Pi aku mau ini. Gitu. nadanya beda nggak? Karena biasanya aku tuh emang nggak bisa lembut. Oh. Aslinya nggak bisa lembut. Oh, Apa jadi adanya sayang aja. gitu Iya. ya. Jadi kalau lagi ada maunya agak lembut sedikit ya. Iya. Sayang, kamu harus belajar sama mama dong. Oh. Gitu ya. Sheila, Jelita, terima kasih Ya, banyak yang sudah iya. hadir berbagi ceritanya. Dan terima kasih juga buat Anda semua yang sudah bergabung hari ini. Selamat hari Senin, semangat terus. Kita ketemu lagi setiap hari ya di acara Rumpi No Secret.